kondisinya baik semua ya. Jadi, oke, ini boleh dibantu ini nggak buat biar bisa share screen? Soalnya aku belum bisa share screen nih. Oke, bentar ya. Oke, thank you. Udah ya, Kak? Thank you. Oke, thank you. Oke, aku izin share screen ya. Oke, jadi selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini dalam kondisi baik. Jadi ini aku membawakan nih social media itu necessary buat karir. Jadi mungkin aku pengen lebih bahas kali ya, karena sebenarnya social media itu apa sih? Nah, mungkin sebelum kita mulai lebih lanjut, aku mau berkenalan dulu dengan teman-teman. Perkenalkan semuanya, nama aku Aldi Jusman. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, aku sekarang berkarir sebagai business development di Tata Uang. Dan juga aku pernah menjadi operational analyst intern di Ecosystem. Aku juga punya beberapa pengalaman organisasi, yaitu sebagai National Coaching Manager di Sales Catalyst. Aku juga merupakan Executive Project Tetex Unpar 2.0 dan juga Marketing Manager di Outpress Unpar. Lebih dari itu, aku juga punya beberapa akses lainnya, yaitu aku merupakan TikTok content creator dengan follower 39K per hari ini. Seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ingin follow aku di TikTok, teman-teman boleh langsung aja buka TikTok aku, Aldo Jusman. Oke, mungkin cukup lah ya about introduction aku ya. Sekarang aku mungkin mau langsung aja bahas tentang apakah sosial media itu penting bagi kita semua. Nah, mungkin sebelumnya aku mau bertanya sama teman-teman nih. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan. Mungkin aku udah buat tadi sudah sengaja ya, tapi aku pengen mendengar itu teman-teman. Kira-kira teman-teman itu tahu sosial media atau enggak sih? Nah, mungkin jawabannya pasti iyalah ya. Pasti teman-teman semua sudah mengetahui tentang sosial media dan ya of course teman-teman pakai Instagram, teman-teman pakai TikTok, teman-teman pakai Twitter dan segala macam lainnya. Tapi di sini adalah hal menarik yang ingin aku bahas adalah sebenarnya adalah seberapa besar sih sosial media. Jadi kan kita kan sering nih, kita pengguna TikTok, kita pengguna Instagram, tapi mungkin kita belum tahu seberapa besar sih Instagram itu dan seberapa besar sih Twitter itu dan seberapa besar sosial media di Indonesia. Dan juga lebih dalam daripada itu, bukan cuma seberapa besar doang, tapi seberapa berpengaruh sosial media bisa berdampak kita dan juga seberapa berpengaruhnya sosial media terhadap karir kita. Nah, ini mungkin menarik nih, karena kita kebanyakan kan, terkadang kita sering banget nih, melakukan publikasi di Instagram, tapi kayak foto-fotonya ya udah kan, foto-foto yang semau gue gitu, katanya gue upload hal yang gue mau doang. Tapi sebenarnya, apakah hal tersebut benar-benar konteks yang tepat bagi kita kalau misalnya kita mau bersosial media. Jadi mungkin, langsung nih teman-teman, kita coba buat bahas lebih lanjut ya. Oke, jadi untuk memulainya, aku ingin membawa dari sebuah cerita. Kita gini, kita perkenalkan Boy. Boy ini merupakan seorang fresh graduate umur 22 asal Jakarta. Jadi konteksnya ini Boy ini baru lulus nih dari kuliah nih. Dan juga ya ini nih Boy, anggaplah Boy ini ya. Jadi Boy itu tuh seorang fresh graduate dan dia sekarang lagi berusaha untuk mencari pekerjaan. Nah dia mencobalah buat mengikuti daftar lowongan kerja di mana-mana gitu kan, pakai beberapa aplikasi juga dan juga menggunakan beberapa cara lah yang bikin CV terus dia langsung bawa ke perusahaannya buat ngasih ke HR segala macam. Jadi memang Boy ini merasa seorang yang dia sudah lulus, tapi dia belum coba buat mengutilisasikan sosial media dengan baik. Seperti itu, teman-teman. Nah, selama berkuliah ini, Boy ini memang merupakan orang yang kerap kali mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan. Seperti, ya, kalau misalnya kita tahu kan, BEM gitu kan, atau HIMA, atau beberapa panitia lainnya. Nah, namun hal tersebut jarang diceritakan di sosial media oleh Boy. Kenapa? Karena Boy ngerasa, rasanya nggak penting nih bagi Boy untuk nge-upload segala cerita dia di sosial media. Karena dia merasa, ya udah, yang perlu aku publikasikan adalah hal-hal yang aku suka saja, kayak gitu. Nah, jadi ya Boy ini memang kurang suka ya gitu awalnya. Dia sering kali ikut organisasi, itu kan, A, B, C, bahkan kalau misalnya dihitung tuh banyak banget nih organisasi yang Boy lakukan selama kuliahnya. Bahkan banyak banget lah kalau misalnya dibikin CV mungkin setempuk gitu anggapannya kan. Tapi dia jarang menggunakan sosial media sebagai tempat untuk menceritakan kira-kira hal yang dilakukan tuh apa aja. Memang karena dia ngerasa nggak nyaman aja gitu kan. Tapi lebih dari itu, malahan nih, Boy itu melakukan upload tuh dari sisi lainnya, yang mana dia tuh suka minuman keras, dunia malam, dan juga sebagainya teman-teman. Jadi yang di-upload di sosial media adalah gambar, mungkin misalnya lagi di Holy Wings gitu sama teman-teman kan. Ya, Boy suka banget nih upload foto-foto lagi minum-minum gitu, lagi minum bir sama teman-teman segala macam, lagi party-party gitu kan, di tempat-tempat dunia malam, dan juga sering lah ngupload foto-foto yang lagi ngerokok segala macam seperti itu. Jadi
sebenarnya kalau ditanya kan, apakah ini salah gitu kan? Mungkin aku mau nanya deh pendapat teman-teman. Menurut teman-teman, sebelum aku bahas lebih lanjut, tindakan yang Boy lakukan itu salah atau nggak sih dengan upload hal tersebut di sosial media? Coba deh, boleh dong teman-teman komen di kolom chatnya. Menurut teman-teman, salah nggak sih tindakan dari Boy ini? Coba dong teman-teman ya, ada nggak nih yang mau berkomentar nih? Kira-kira tindakan Boy salah atau enggak? Tidak, salah. Hana bilang tidak, Miranti bilang salah. Ada lagi nggak teman-teman yang mau kasih pendapat? Kira-kira Boy salah atau enggak sih? Salah. Ada lagi nggak? Tidak. Menurut saya salah. Oke, sip. Thank you teman-teman atas perspektifnya. Aku lanjut ya. Oke, jadi ketika mendaftar ke perusahaan, Boy ini tuh kerap kali mendapatkan penolakan dari perusahaan. Bahkan setelah mengetahui bagaimana cara buat CV yang benar, Boy tetap diterima. Jadi ya Boy itu udah membuat CV gitu kan. Boy mencobalah untuk menggunakan sosial media walaupun dia belum tahu bagaimana caranya. Dia mulai bikin LinkedIn mungkin kalau teman-teman tahu. Dia mulai membuat portofolio. Tapi ternyata setelah dia mencoba buat apply ke perusahaan, tetaplah dia nggak dapet jawabannya gitu anggapannya. Mereka nggak di follow up lagi, dan juga pada akhirnya ya udah ditolak begitu saja. Nah, tentunya Boy bingung dong, dan dia membutuhkan bantuan nih, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kenapa setelah Boy itu mengikuti banyak sekali organisasi, dia mengikuti banyak hal, dan dia sudah mulai menggunakan sosial media, walaupun mungkin dia belum tahu bagaimana caranya, tapi tetap Boy itu nggak diterima di sebuah perusahaannya. Jadi Boy kebingungan. Dan ya, benar teman-teman nih. Yang mungkin menjadi salah satu caranya, mungkin memang banyak sekali ya. Aku nggak bilang ini merupakan satu-satunya langkah atau satu-satunya alasan mengapa Boy nggak diterima, tapi ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa Boy itu nggak diterima di banyak perusahaan yang sudah di-apply. Nah, mungkin teman-teman bingung nih. Terus sekarang kenapa gitu kan? Kenapa Boy itu udah memang salah gitu kan kalau misalnya Boy upload sosial media, kan orang kan banyak bilang ya udah sosial media gue suka-suka gue dong, gue mau ngapain terserah gue juga gue mau ngupload apa, gue mau ngupload lagi mabuk juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, memang menurut teman-teman nih, sebenarnya memang kalau misalnya ditanya salah atau enggak, aku nggak bisa bilang it's completely wrong gitu anggapannya teman-teman. Ya memang bener lah namanya sosial media terserah gue mau ngapain itu kan. Tapi balik lagi nih, kita harus mengetahui kira-kira kita tuh mau menggunakan sosial media sebagai bentuk apa sih. Nah, karena memang yang namanya kerjaan itu kan berbeda-beda teman-teman ya. Dunia industri itu banyak banget, dan juga kita harus tahu nih, di sini aku menganggap bahwa ini merupakan seorang president yang memang mau bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, gitu kan. Nah, kondisinya adalah di sini Boy itu merupakan seorang yang akan masuk ke lingkungan yang sudah teratur, maka dari itu memang sudah sepantasnya bagi Boy untuk mengikuti aturan dari perusahaan. Nah, kalau misalnya kita sebagai seseorang itu sembarangan gitu kan, anggapannya kita mau seenaknya aja, pasti akan susah bagi kita untuk bisa fit in ke perusahaan tersebut. Nah, jadi gini teman-teman, Oke, mungkin sekarang aku mau tanya ya, seberapa besar sih sosial media di Indonesia dan apa dampak terhadap kita gitu kan? Memang nih teman-teman, jumlah penduduk di Indonesia itu sekarang tinggi banget, udah meningkat 1,1% dari tahun 2020 sebelumnya, sekarang 27,9 juta di Indonesia, dan juga 73,7% jumlah penduduk di Indonesia itu menggunakan internet. Jadi seperti kita tahu, sangat mudah bagi kita untuk terekspos oleh orang lain. Hal yang kita publikasikan, hal yang kita lakukan itu sangat mudah agar ketahuan sama orang lain. Jadi anggapannya tidak ada boundaries lah teman-teman ya. Teman-teman mau ngupload foto apapun, pasti akan mudah didiscover oleh orang-orang lainnya gitu. Dan juga jumlah pengguna aktif sosial media sekarang adalah 170 juta. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya teman-teman melakukan publikasi di Instagram, seberapa banyak orang sebenarnya yang bisa melihat. Walaupun memang nggak semua orang bakal nggak bakal nge-like atau misalnya bakal lihat post kalian, tapi post tersebut tetap tersimpan di sosial media kalian yang bisa di-track kapanpun, dimanapun, dan juga bagaimana caranya. It's easy gitu lah, teman-teman. Teman-teman langsung aja buka Instagram, dan juga udah langsung ketahuan itu post-postnya apa aja. Same goes walaupun teman-teman IG di-protect, pasti kalau misalnya perusahaan itu punya cara bagaimana agar caranya perusahaan tersebut tetap bisa ngeliat sosial media teman-teman. Gitu. Dan fakta yang menarik adalah teman-teman, sekitar 69,1% atau sekitar 190 juta penduduk berusia 18 tahun itu menggunakan sosial media. Jadi memang orang-orang yang menggunakan sosial media itu merupakan orang-orang yang memang
umur-umur lagi aktif-aktif bekerja nih teman-teman. Bahkan median umur 29, yang mana orang tersebut tuh merupakan orang-orang yang lagi memang usia produktif lah untuk bekerja, yang mana dia udah menduduki posisi HR lah, posisi direktur bahkan, atau bahkan pemilik perusahaan. Nah, jadi memang ini aku berbicara memang agak konteksnya ke dunia korporasi ya. Kalau misalnya memang dunia industri yang seperti musik itu memang mungkin beda lagi, tapi ya same konteks lah. Maksudnya memang yang aku pengen katakan sih adalah Boy itu merupakan orang-orang yang menunjukkan publikasi yang buruk di sosial medianya. Nah, terus memang apa dampaknya sih sosial media terhadap karir kita gitu kan? Oke, memang balik lagi ya, banyak sekali karirnya yang bisa terjadi, tapi aku pengen bahas ini adalah lebih ke arah bagaimana kalau misalnya kita berkarir sebagai korporat. Gini, Boy itu memasukkan CV ke sebuah perusahaan, kan? Dari perusahaan diterima oleh HR atau Human Resource, dia itu bakal mencoba buat melakukan screening kan. Yang dilakukan screening oleh HR tersebut bukan hanya CV kita, bukan hanya pengalaman yang kita tuliskan. Kalau as we all know, Boy itu punya pengalaman yang banyak banget kan, seperti yang aku bilang. Banyak banget organisasi yang telah dilaksanakan oleh Boy memang pas masa kuliah, dan dia menuliskan semua di CV tersebut dari awal sampai habis. Mungkin kalau kita bisa bilang CV-nya ada 2 atau 3 halaman lah gitu anggapannya ya. Nah, HR itu langsung screen juga ke sosial media kita. Jadi screen ini memang tipenya banyak banget ya. Ada dari CV, ada dari LinkedIn, dari ke sosial media kita lain seperti Instagram atau Twitter bahkan ya. Nah, faktanya teman-teman, 90% dari recruiter itu akan mempertimbangkan aktivitas media sosial pelamar selama recruitment. Jadi segala hal yang kita publikasikan itu bakal terlihat gitu anggapannya oleh recruiter. Dan juga faktanya 79% recruiter menolak pekerjaan seseorang dikarenakan konten yang tidak sesuai dengan sosial medianya. Nah, kenapa sih gitu? Kenapa perusahaan itu mencoba buat mencari seorang yang anggapannya punya konten yang sesuai gitu kan? Karena memang pada dasarnya perusahaan itu kan memang punya sebuah aturan sendiri teman-teman ya. Yang mana kalau misalnya memang kita sebagai seorang HR, tentunya kita mencari orang-orang yang punya culture yang sama dengan kita. Contohnya perusahaan A, dia punya culture sistem kerjanya itu 9-5. Ya udah, berarti dia bakal mencari orang-orang juga yang bisa disiplin, yang bisa diatur, yang juga bisa mengembangkan dirinya gitu. That's why bagaimana aktivitas kita di sosial media sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita ingin diterima di kerjaan. Tapi balik lagi teman-teman, apakah berarti kita nggak boleh punya dunia seperti itu? Jawabannya boleh-boleh aja, of course. Boleh, kalau maksudnya pasti aku juga yakin banyak banget orang-orang yang memang itu merupakan bentuk untuk pelarian dirinya lah anggapannya, untuk minum-minum gitu anggapannya, atau merokok. Dan it's fine gitu, it's completely fine. Tapi bukan berarti hal tersebut bisa dipublikasikan di sosial media. Menurut aku pribadi, kalau misalnya hal tersebut coba dipublikasikan di sosial media, terlebih apabila kita mau bekerja di dunia korporasi, tentu itu merupakan hal yang salah, dan juga itu bakal berdampak banget nih ke bagaimana nantinya kita akan di-approach, atau bagaimana nantinya kita akan berpengaruh terhadap karir kita gitu. Jadi memang sangat penting bagaimana cara kita melihat sosial media kita, dan juga sangat berpengaruh ya teman-teman, of course ya. Jadi mungkin tadi teman-teman yang bilang salah atau enggak, ya jawabannya enggak salah dan enggak benar sebenarnya teman-teman. Memang boleh lah bagi kita semua untuk punya dunia seperti itu, tapi menurutku kalau misalnya memang teman-teman menuju dunia karir yang memang profesional gitu, teman-teman bekerja di korporasi, menurutku pribadi itu adalah hal-hal yang harus dihindarin gitu. Nah sekarang mungkin teman-teman kan berpikir nih, tadi kan aku banyak ngomong, ketahui tentang teman-teman tuh mau kerja di mana. Nah sebenarnya gimana sih gitu kan? Jadi gimana dong sekarang? Aku tuh harus mulai dari mana? Nah ini aku bakal bahas selanjutnya. Kira-kira kita tuh harus mulai dari mana sih untuk membuat sosial media kita menjadi baik? Atau kalau misalnya teman-teman udah keburu punya sosial media, ya I believe lah, teman-teman semua pasti punya Instagram sini kan. Coba aku mau nih dong, siapa di sini yang nggak pakai Instagram? Ada nggak teman-teman? Atau yang menggunakan Instagram cuma buat second account doang? Coba deh, ada nggak teman-teman? Kalau misalnya ada, coba deh kita ngobrol chat. Ada nggak nih sekarang teman-teman yang tidak menggunakan sosial media apapun? Kalau ada, jawab ada. Kalau enggak, bilang enggak ya teman-teman ya. Oke, ini kadang nggak jawab, berarti aku asumsikan semuanya memakai sosial media ya. Oke, jadi bagaimana nih? Pertama itu adalah kita harus mengetahui diri sendiri. Di know yourself. Pertama, kenali siapa kamu, bagaimana sifatmu, apa hal yang kamu suka dan nggak suka. Kenapa ini penting banget? Karena
refleksi dari diri kamu itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kamu ingin bersosial media nantinya. Tentunya, kalau misalnya kita itu merupakan orang yang sangat amat, I would say kita tuh extrovert. Pasti kita akan sering banget menggunakan sosial media kita buat upload foto gitu kan, berinteraksi dengan banyak orang, sering komen, sering post story kayak Alkarin gitu kan, sampai titik-titik story-nya. Nah, jadi kita harus mengenali diri kita, apakah kita tuh udah mengekspresikan diri kita yang sebenarnya ke sosial media. Memang sebenarnya nggak harus sesuai banget lah ya, tapi memang terkadang itu penting bagi kita buat tahu dan juga mengenali diri kita sendiri, agar kita tahu nih kira-kira sosial media yang tepat buat aku tuh apa sih. Karena pada dasarnya sosial media kan banyak banget teman-teman, tapi kita tuh nggak harus menggunakan sosial media yang ada dimanapun. Kita bisa juga menggunakan sosial media untuk berbagai hal yang bisa kita lakukan. Dan juga kita bisa memilih sosial media mana sih yang memang benar-benar kita ingin fokuskan. Yang kedua, setelah kita mengenal diri kita, kira-kira kita tuh siapa, kita tuh orangnya bagaimana, kita bisa mengenali pekerjaan kita, dan dengan siapa sih kita berinteraksi. Kenapa ini penting? Karena balik lagi, setiap sosial media itu punya tujuan yang berbeda-beda, teman-teman. Ada sosial media yang memang tujuannya untuk mendapatkan audiens, ada juga sosial media yang tujuannya memang buat mendapatkan koneksi dengan orang lain, dan juga berkoneksi secara profesional. Jadi memang that's why terdapat perbedaan teman-teman ya antara fungsi dari sosial media ini. Yang ketiga, of course, cari tahu apa goalmu, ambisimu, dan tujuan apa yang kamu capai. Mengapa? Karena balik lagi, kalau misalnya kamu ini pengen mencoba untuk berkarir di sosial media, tujuannya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, kamu ingin menjadi influencer itu anggapannya kan. Of course, the social media that you're using itu must be or Instagram, kalau enggak ya TikTok gitu atau YouTube gitu kan, jadi content creator. Tapi kalau misalnya memang kamu mau lebih mau lebih untuk hal-hal yang memang personal atau ingin berkoneksi secara profesional, of course the one that you're using would be LinkedIn. Jadi memang berbeda gitu ya. Nah, jadi kan aku udah bahas banyak juga nih tentang sosial media jenisnya kan. Mungkin sekarang aku bakal bahas kira-kira ada sosial media apa aja sih yang bisa kita akses dan juga kira-kira penggunaannya itu kayak gimana. Nah, jadi memang ada banyak banget kan. Kita harus memilih nih sosial media kita tuh apa sih gitu kan. Kita harus pilih sosial media. Ini aku bakal menjelaskan satu persatu biar lebih gampang bagi kita untuk bisa menginterpretasi tujuan dari sosial media tersebut dan apakah itu sesuai dengan sosial media kalian. Nah, yang pertama TikTok dan YouTube. Jadi TikTok dan YouTube ini memang menjadi wadah bagi content creator untuk atau pekerja kreatif anggapannya ya untuk mendapatkan audience. Of course, kalau misalnya kita itu menjadi seorang TikToker atau misalnya jadi YouTuber gitu anggapannya kan ya, of course, the one that we're publishing would be our content gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa engage the audience, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan watch time dari mereka agar mereka itu menonton video kita atau juga konten kita. Jadi memang kalau misalnya teman-teman pengen bermimpi menjadi seorang content creator atau social media influencer segala macamnya, teman-teman bisa memulai dengan menggunakan TikTok atau YouTube. Tapi hati-hati teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman udah mencoba buat bikin hal ini, pastikan bahwa memang hal tersebut tuh selaras semua gitu lah. Jangan sampai teman-teman pengen jadi content creator yang of course mungkin teman-teman langsung kan kayak kalau misalnya di TikTok kan everything can be jadi konten anggapannya kan, teman-teman mau ngepost konten yang memang kontroversial bisa. Tapi hati-hati teman-teman, ketika teman-teman udah memilih untuk melakukan publikasi seperti ini, hati-hatilah terhadap hal lain yang teman-teman lakukan. Kalau misalnya teman-teman lagi mencari pekerjaan gitu kan, dan ternyata recruiter tahu kalau teman-teman tuh sering banget menyebar sara contohnya di TikTok atau di YouTube. Nah, beware of that karena bisa aja teman-teman jadi sangat mudah ketolak gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya lagi kerja gitu kan, of course kita ada corporate ethics gitu anggapannya kan. Nah, kalau misalnya recruiter tahu kalau misalnya kamu itu merupakan orang yang sering banget upload sara di sosial media, of course aku pun kalau jadi recruiter aku nggak mau punya orang yang sering menyebar sara di sosial media gitu kan. Of course that's logically correct gitu kan. Nah, yang kedua ada Instagram. Instagram itu pasti menjadi sosial media yang general dan mencerminkan our identity to the public. Kenapa? Karena memang sosial media Instagram itu kan kayak, oke, kalau misalnya kamu sekarang lagi ngobrol sama teman kamu, lagi jadi tanggapannya kan, dia ini cakep deh gitu kan, apa sih IG-nya gitu kan, pasti yang jadi hal pertama tuh IG-nya apa sih gitu kan, atau kita lagi ngobrol, dia ini pinter banget ya, dia ini segala macam, dia apa, pasti hal pertama yang bakal diomongin adalah IG-nya apa sih. Kenapa? Karena dengan kita ngeliat IG, kita bisa ngeliat, oke, dia tuh mukanya kayak gimana, dia tuh sering nge-publish apa, dia tuh tipe orang kayak gimana, apakah dia orang yang merupakan tipe yang
ngepost setiap hari gitu kan, atau memang orang-orang yang tipenya ya udah pendiam aja gitu, dia cuma ngepost beberapa doang, tapi they keep their Instagram eksklusif. Atau mungkin tipe-tipe orang yang estetik nih, yang semua feeds-nya tuh harus rapi dari bawah sampai atas tuh harus bersusun juga, harus satu tone yang sama semua. Of course, itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasi kira-kira orang yang itu tuh kayak gimana gitu anggapannya. That's why Instagram ini menjadi hal general, dan menurutku IG ini paling penting sih ya buat kita tahu bagaimana caranya how to really utilize it, karena memang menjadi general dan pasti setiap orang itu bakal diarahkannya ke Instagram untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, LinkedIn. Jadi LinkedIn ini merupakan memang digunakan bagi profesional dan juga pekerja kantor. Dan I believe juga Sobat kerja, mungkin Kak Aldo sedang mengalami masalah dari sinyal. Mungkin Sobat kerja bisa langsung isi link absensi dulu ya. Saya tadi udah naruh link absensi di kolom chat. Nah, sambil nunggu Kak Aldo, boleh nih Sobat kerja buat tulis dulu di kolom, isi dulu form di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat. Oh iya, aku mau ngingetin lagi buat Sobat kerja yang punya pertanyaan, juga boleh banget langsung tulis di kolom chat ya, kalau misalkan ada pertanyaan sesuai topik hari ini. Oke, Kak Aldo udah rejoin. Sorry ya, halo, sama koneksi barusan. Aku lanjut teman-teman ya. Nah, sekarang aku mungkin aku tadi agak ada lost connection. Sekarang aku mau nanya ke teman-teman nih. Nah, teman-teman, dari 3 sosial media ini, mana sih sosial media yang teman-teman pakai sekarang? Coba deh, kita ngobrol di kolom chat. Kira-kira sosial media apa yang teman-teman paling pakai sekarang? Apakah Instagram atau LinkedIn segala macamnya? Coba kita ngobrol di chat ya. Yuk, kita ngobrol di chat. Teman-teman nih paling sering pakai sosial media apa? Apakah TikTok, IG, atau LinkedIn? LinkedIn. Karena LinkedIn bilangnya. LinkedIn, IG, Instagram, Facebook, Instagram, Twitter. BTW ini aku nggak bahas Facebook, karena kalau Facebook kan ya, of course, it's kind of similar dengan LinkedIn. Dan juga kalau misalnya Twitter itu memang aku merasa susah bagi kita untuk untuk membuat sosial media branding kita di Twitter. Jadi kalau misalnya Twitter tuh menurut aku sekarang tujuannya adalah buat ruang publik yang mana itu menjadi cara kita untuk bercerita kepada orang lain, of course. Tapi baik lagi, Twitter itu juga seru karena seluruh informasi itu sangat gampang didapatkan di Twitter. Banyak banget nih, thank you teman-teman udah menjawab ya. Sekarang mungkin aku akan lanjut ya. Banyak juga yang ngomong LinkedIn, Instagram, bla bla bla. Nah, sekarang setelah kita memilih sosial media, kita udah tahu nih, teman-teman contohnya sekarang ingin berkarir secara profesional. Of course, teman-teman harus membuat LinkedIn. Karena memang teman-teman harus mendapatkan koneksi, dan juga teman-teman harus tahu nih bagaimana caranya agar bisa engage with others, gitu anggapannya kan. We're moving to the next sekarang. Setelah teman-teman tahu, teman-teman tuh harus menggunakan sosial media apa, teman-teman juga harus tahu bagaimana caranya mengembangkan sosial media tersebut, of course kan. Sekarang aku bakal bahas secara general aja, karena kalau misalnya aku bahas secara spesifik, of course kita bakal bikinnya sosial media buat linknya atau Twitter atau Instagram gitu kan. Tapi kayak aku bakal bahas secara general bagaimana sih caranya bagi kita untuk bisa mengembangkan sosial media kita. Karena memang teman-teman nih, terkadang tuh susah banget bagi kita, dan kita tuh kadang-kadang bingung gitu kan. Kalau misalnya aku bikin branding Instagram, aku harus bikin branding yang kayak gimana sih, atau aku harus menjadi orang seperti apa gitu kan. Apakah aku harus menjadi orang yang pura-pura gitu kan, atau aku harus apa adanya. Nah, jadi sekarang kita mulai dari Instagram ya. Menurutku pribadi, IG itu tuh menjadi fondasi utama dalam bersosial media. Kenapa? Karena segala macam yang kita lakukan itu pasti tuh bakal terlihat ke Instagram.
kita mau jadi profesional gitu kan. Kita mau jadi, contohnya, jadi kita pengen kedepannya di HR gitu kan, anggapannya kan. Nah, of course, kita juga harus reflect gitu anggapan teman-teman. HR itu juga punya pasti publikasi di Instagram gitu kan. Kalau kita ngomong, oke, pasti IG-nya di apa gitu kan. That's why menurutku IG itu menjadi fondasi paling utama bagi kita dalam sosial media. Menurutku IG itu merupakan sesuatu yang harus sekali kita punya, teman-teman. Dan juga kita harus bisa menunjukkan personal branding kita yang bagus di sosial media, di Instagram maksudku. Caranya gimana? Sebenarnya it's easy gitu teman-teman. It's not hard for us buat bikin branding yang bagus di IG. Kalau misalnya teman-teman itu fokusnya sebagai profesional, ya udah teman-teman tuh nggak perlu bingung-bingung buat harus upload foto setiap hari segala macamnya. Tapi memang kalau teman-teman menjadi content creator, teman-teman bisa mencoba buat utilize Reel sekarang kan, teman-teman bisa bikin video di situ. Atau kalau teman-teman desain grafik, teman-teman bisa mencoba buat menggunakan feed teman-teman untuk sebagai tempat publikasi. Same goes with photographer, pasti bisa digunakan buat mempublikasikan hasil kerjanya, kayak gitu. Jadi kedua, teman-teman harus bikin konten yang positif nih teman-teman, yang menggambarkan diri sendiri. Konten positif ini maksudnya apa? Konten positif maksudnya adalah teman-teman tuh nggak mencoba buat menyebarkan hal-hal yang buruk di sosial media. Of course, teman-teman nggak pengen dong jadi terlihat sebagai orang-orang yang punya branding yang jelek gitu anggapannya, yang kayak ya banyak lah yang hal segala macam, dan juga jadi orang yang bandel segala macam gitu kan. Apalagi kalau memang teman-teman punya tujuan itu pengen menjadi seseorang yang profesional. Tapi balik lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ini mau menjadi orang yang memang oke, aku pengen jadi musisi rock band gitu kan anggapannya. Nah kalau misalnya jadi rocker kan kayak yaudah, I do what I want itu anggapannya. Jadi memang it's of course up to you. Tapi bagi teman-teman sini job to go, dia kan fokusnya ke magang ya. Of course, kalau misalnya teman-teman ingin membangun karir profesional, sebaiknya teman-teman nggak menggunakan sosial media, apalagi IG ini, untuk melakukan posting terhadap hal-hal yang kasaran itu mendeskripsikan hal yang buruk tentang diri kita. Kita pengen hal yang positif. Yang ketiga adalah kita berikan value dalam konten yang ingin kita buat. Kenapa teman-teman harus yang value? Karena kayak kita itu bakal lihat dan juga kita gampang gitu kan ke scroll-scrollnya. Nah, kalau misalnya teman-teman itu pengen ngasih sesuatu yang bermanfaat, contohnya kayak teman-teman nge-post tentang, ya, of course, if you are a professional, mungkin teman-teman nggak bakal menggunakan banget lah Instagram buat nge-post foto-foto teman-teman, tapi kayak it's okay gitu anggapannya buat teman-teman bercerita tentang sosial media teman-teman. Contohnya teman-teman menggunakan foto pribadi, tapi ya udah teman-teman di caption itu mencoba buat menjelaskan kira-kira oke, aku tuh orang gini, aku tuh orang yang bla segala macam. Jadi it's really okay and it's fine for you not to use Instagram sebagai tempat untuk publikasi dan harus nge-post foto setiap saatnya. Tapi mungkin menurutku IG bisa menjadi tempat teman-teman untuk bercerita di situ. Teman-teman buat mencurahkan apa yang terjadi di dunia profesional teman-teman. Gitu. Jadi contohnya nih ya, kayak iya hari ini aku lagi banyak kerjaan bla bla bla, tapi aku tetap grateful bla bla. Jadi kayak teman-teman tuh mencoba buat bikin mindset yang positif juga terhadap orang-orang yang lagi membaca IG teman-teman. Jadi kayak make sure you share value to your content. Sekarang next to IG atau TikTok. Nah, kalau misalnya di IG TikTok itu teman-teman harus buatlah hook yang menarik ketika membuka konten. Banyak lah caranya, I believe teman-teman pasti sering banget menonton video TikTok, terus dari 3 detik pertama tuh udah kayak, apa nih gitu kan. Jadi teman-teman tertarik buat membaca dan juga menonton lebih lanjut videonya. Dan juga kalau di TikTok itu adalah visual is everything. Jadi make sure bahwa teman-teman tuh mencoba buat menghibur audiens dengan beberapa bentuk visual. Nah, gini teman-teman, yang menurutku kayak memang gitu pada dasarnya kalau misalnya TikTok atau IG itu visual is everything. Jadi kayak I wouldn't say faktor wajah itu menjadi salah satu alasan, tapi memang faktor wajah pada dasarnya menjadi sesuatu yang memang pasti akan dipertimbangkan ketika kita mencoba buat melakukan presentasi ke TikTok. That's why it's really important for you kalau misalnya memang tidak bisa dengan visual dengan muka, teman-teman bisa menggunakan faktor lain. Contohnya kayak yaudah buatlah ruangan yang bagus gitu kan, ruangan yang bagus biar orang kalau misalnya nonton konten teman-teman tuh bisa lebih enak lah anggapan dilihatnya seperti itu. Dan juga pastikan bahwa bahwa kamu tuh nggak menghabiskan waktu audiens kamu. Why? Karena di TikTok sama di TikTok sama YouTube itu very visual kan. Dan juga gampang banget buat scroll-scroll. Jadi pasti teman-teman tuh sharing value. Jadi kayak ketika teman-teman mencoba buat melakukan posting, itu teman-teman tuh nggak wasting your audience time. Easy lah yang katanya. Kalau misalnya memang teman-teman itu nggak available kontennya,
pasti viewersnya bakal dikit. It's simple as that. That's why teman-teman harus mencoba buat maximize your content gitu anggapannya. Gitu. Juga maximize buat bring value to the people. Yang ketiga, LinkedIn. Jadi LinkedIn itu beda lagi teman-teman. Di LinkedIn itu credibility is everything. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman itu memasukkan pengalaman yang memang berharga dan kredibel kalau misalnya di LinkedIn. Kenapa? Karena balik lagi, kita tuh sebagai apa ya, kalau misalnya orang-orang itu pasti mencoba buat, apalagi rekruter teman-teman ya, kalau LinkedIn ya, pasti mencoba buat melihat kira-kira teman-teman tuh punya pengalaman apa aja. Nah, pengalaman apa aja ini yang menjadi basis atau dasar kenapa teman-teman itu bisa diterima di sebuah perusahaan. Contohnya, kalau teman-teman itu punya pengalaman yang banyak banget, pengalaman magang ramai segala macam ini kan, pasti teman-teman itu akan sangat mudah untuk apa ya, mendapat kesempatan untuk diterima di sebuah perusahaan. Why? Karena memang apa ya, makanya teman-teman tuh kita udah punya branding yang bagus dan juga kredibel, pasti akan lebih mudah bagi perusahaan untuk menerima teman-teman. Dan juga kita menggunakan LinkedIn untuk bisa terkoneksi dengan orang yang tepat. Contoh teman-teman lagi cari pekerjaan. Teman-teman itu bisa simply mencoba buat menggunakan LinkedIn untuk bisa terkoneksi dengan HR. Gampang cari teman-teman. Teman-teman langsung aja search gitu kan, HR perusahaan A contohnya. Nah, setelah teman-teman dapat, teman-teman bisa tuh langsung kontak ke mereka dan mencoba buat nanya, halo Kak, segala macam itu kan. Kira-kira apakah sekarang ini lagi ada lowongan pekerjaan atau enggak? Gitu. Nanti mereka bakal jawab, oh sekarang lagi ada bla bla bla. Kamu langsung aja cek ke sini. Atau kalau misalnya memang dia lebih terbuka, teman-teman bisa langsung dibantu untuk proses rekrutmennya. Oh boleh dong, tolong aja di CV kamu tinggal ini. Nah itu lebih mudah teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya lewat job portal itu kan lama kan, dan juga susah saksinya. Kalau teman-teman langsung ke email rekruternya, itu akan lebih mudah dan juga lebih gampang bagi teman-teman untuk bisa terkoneksi dengan mereka. Dan of course juga terbantu untuk bisa masuk ke sesi interview gitu. Juga LinkedIn itu pastikan nggak menjadi tempat curhat bagi teman-teman. Why? Karena memang tujuan LinkedIn itu untuk profesional, jadi pastikan bahwa teman-teman itu mencoba buat sharing something yang memang berguna dan juga memang something yang really valuable for you, for the people itu anggapannya. Jadi bukan jadi tempat curhat yang bikin konten setiap hari buat untuk kayak sharing cerita hari ini ngapain aja segala macam. It's not like IG story or like IG, tapi it's more on your personal. Di hal apa sih yang memang di-share LinkedIn? Mostly itu tentang pengalaman teman-teman. Contohnya teman-teman baru menang lomba, teman-teman share LinkedIn, yeah, I would like to share my gratitude karena bla 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 gitu. Atau teman-teman baru beres magang, teman-teman barulah ngobrol di LinkedIn, yeah, I would like to say thank you for siapa karena udah membantu aku selama aku proses magang di tempat kerja ini. Jadi memang tujuannya itu untuk mengucapkan terima kasih dan juga bersyukur gitu atas pencapaian yang teman-teman udah lakukan. Atau teman-teman baru keterima di suatu tempat pekerjaan. Teman-teman cerita lah, oke, I would like to say thank you karena udah dibantu selama proses recruitment oleh siapa. Itulah teman-teman tujuan dari LinkedIn buat mempublikasikan hasil yang teman-teman udah lakukan secara profesional. It's not about something personalized. Jadi lebih ke arah konteksnya profesional teman-teman. It's something that you have to remember ya. Oke, mungkin sekarang before I went to teman-teman ya, aku mau nanya, apakah teman-teman udah mencoba buat mengembangkan sosial media teman-teman seperti ini? Gitu. Jawabannya iya atau enggak ya. Apapun teman-teman yang lakukan, teman-teman mau pakai IG, mau pakai YouTube atau TikTok, mau pakai Instagram, mau pakai LinkedIn, apakah teman-teman udah coba buat mengutilize sosial media teman-teman sesuai dengan deskripsi ini? Coba jawab iya atau enggak nih teman-teman nih. Aku mau dengerin teman-teman semua. Aku belum. Lagi teman-teman nih. Nggak apa, kita ngobrol aja teman-teman ya. Kalau misalnya memang belum, aku bakal bantu. Belum juga nih Kak, udah tapi nggak rapi. Ada lagi nih teman-teman yang udah rapi atau belum, atau gimana mungkin. Kita ngobrol ya, aku tunggu sampai 1 menit lagi ya. Ada lagi Kak yang mau bercerita, apakah sudah mencoba buat utilize sosial media dengan baik, seperti deskripsi yang aku coba buat jelaskan di sini? Belum main nih Kak, tapi LinkedIn. Oke. Thank you teman-teman buat jawabannya. Jadi mungkin sekarang aku mau cerita, sebenarnya bagaimana caranya biar kita bisa coba buat utilize sosial media. Dan juga kira-kira kalau misalnya kita lagi mengembangkan sosial media, kebanyakan salahnya apa sih? Atau apa aja kesulitan yang kita hadapin? Nah, aku bakal breakdown satu-satu, dan juga aku bakal jelaskan bagaimana cara overcome it.
Yang pertama adalah memulai. Biasanya kata-kata yang keluar adalah, aku bingung mau mulai dari mana. Atau aku nggak punya pengalaman apa-apa. Atau kayak gimana cara buatnya. Nah, pasti sering kan bagi kita kalau misalnya kita mau mulai personal branding kita, entah di TikTok, di Instagram, atau dimanapun, kita bingung kan kita mau mulai dari mana. Tapi kayak the only possible answer adalah mencoba untuk jalan dulu. Kalau kata Nike, just do it. Why? Karena you never know gitu anggapannya. Kedepannya apakah teman-teman itu bisa berhasil atau enggak. Ketika aku juga mau mulai TikTok di awal-awalnya, aku juga nggak tahu apakah aku bisa mendapatkan followers atau enggak. Apakah banyak orang yang bakal nonton video aku atau enggak. Tapi kayak aku ya udah, aku merasa walaupun aku mungkin nggak pede buat upload di TikTok, tapi aku just do it anggapannya. Aku coba aja buat bikin dulu, nanti baru evaluasi setelahnya gitu anggapannya teman-teman. Kayak gitu. Dan juga teman-teman kadang-kadang mungkin lagi mau mulai nyari magang. Tapi aku nggak punya pengalaman. Karena sering banget nih orang-orang yang ngomong, Kak, aku sekarang udah semester 5, belum punya pengalaman apa-apa, tapi pengen magang. Gimana caranya bagi aku gitu kan. Nah sebenarnya ya jawabannya simple. Teman-teman harus cari dulu pengalamannya. Cobalah buat ikut organisasi kemahasiswaan, atau ikut BEM, atau ikut apapun. Gak apa-apa. It's fine for you buat mulai dari awal banget, buat start all over again from the start. But you sure bahwa kamu tuh punya keinginan untuk memulai sesuatu. Yang penting tuh ingin untuk memulai. Karena kalau misalnya nggak memulai, itu bakal susah bagi kamu untuk went further. Jadi, the only answer for this, permasalahan adalah just do it. Gitu. Karena there are no better answer than that. Kalau teman-teman nggak berani memulai, it's really hard for you to be successful, gitu anggapannya. Yang kedua, konsisten. Nah, ini nih. Setelah kita mulai, aku udah mulai bikin TikTok, aku udah mulai bikin LinkedIn. Tapi kadang-kadang aku males buat ngelakuin lagi. Aku males deh ngelakuin hari ini, capek gitu kan. Aku butuh healing deh dari penatan, aku capek segala macam. Senin sampai Jumat kerja mulu. Terus Sabtu aku harus ikut rapat panitia. Aku mager deh kayak gitu, mending aku udah aja waktu aku Senin sampai Jumat buat kuliah, Sabtunya aku tidur. Ada yang kayak gitu. Ada juga gini nih, satu game deh, biasanya cowok-cowok nih, mau ngelakuin apa, tapi gara-gara pengen main, jadinya satu game jadi 2 game jadi 4 game jadi semalaman. Jadi nggak jadi sesuatunya. Gitu. Aku juga yakin banget, pasti banyak banget orang-orang yang punya hal-hal seperti ini juga. Dan juga bagaimana caranya menghadapinya. The only thing that you have to do adalah teman-teman harus punya big goals. Harus ada satu hal utama yang teman-teman pengen capai ke depannya. Dan teman-teman yakin, teman-teman bisa menghadapi hal tersebut, tapi dengan cara teman-teman harus memang konsisten. There's a book called, Grit namanya, by Angela Duckworth. Aku sih kalau komentar ya. Grit by Angela Duckworth. Ini buku bagus banget karena berbicara bagaimana caranya kita tuh bisa menjadi orang yang sangat amat konsisten terhadap hal yang ingin kita lakukan. Aku sangat rekomen teman-teman untuk baca hal tersebut dan juga baca buku tersebut. Tapi caranya adalah mencoba buat tetap keep going. Punya goal, teman-teman tahu teman-teman pengen kaya atau teman-teman pengen ngelakuin hal apa ke depannya, ya udah. Then you have to do it lah. Teman-teman harus mencoba terus melakukannya. Then just do it all over again. Walaupun teman-teman tahu teman-teman lagi capek or everything, but just do it lah. Keep on going it. Yang ketiga, dan menurut aku adalah yang susah adalah coba buat innovating. Jadi kayak gini nih, kenapa sih video aku tuh nggak ada nonton? Atau kenapa sih aku tuh gagal mulu interviewnya? Atau kayak, kenapa sih like aku dikit banget di Instagram? Nah, of course, this is something that happened to me juga. Karena juga kadang-kadang sampai bingung gitu loh. Kenapa sih TikTok aku dikit yang nonton, padahal aku udah mencoba buat bikin video bagus banget nih. Aku udah ngirit 2-3 jam, tapi tetap aja video jelek. Gitu kan. Nah, tapi there's the point. Memang teman-teman berdasarnya kita harus innovating tentang segala hal yang kita lakukan. Caranya gimana? Teman-teman ada konsep namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Caranya gampang. Teman-teman cari, contohnya teman-teman itu lagi pengen nyari kerjaan, gitu kan? Teman-teman udah punya CV yang bagus, tapi teman-teman gagal interview terus. Nah, teman-teman coba nih, carilah atau belajar dari orang-orang yang memang udah kerja di tempatnya. Teman-teman amati. Oke, cara jawab, coba dong perkenalkan diri kamu tuh gimana. Teman-teman cari tahu cara jawabnya gimana, pelajarin. Setelah itu teman-teman tiru. Teman-teman lakuin juga yang sama, tapi teman-teman modifikasi. Jadi teman-teman coba buat mengganti beberapa katanya, mencoba buat menyesuaikan dengan gaya bicara teman-teman, atau juga mencoba buat menyesuaikan tone-nya dengan teman-teman.
Walaupun kita tahu kan, karena kayak pada dasarnya nggak semua hal atau nggak semua langkah yang dilakukan oleh orang lain itu bakal sesuai sama kita. That's why it's really important for us buat bisa menyesuaikan dengan hal tersebut dan juga menyesuaikan dengan diri kita, dengan personal kita. Nah, kira-kira ada nggak sih teman-teman nih yang juga punya permasalahan sama nih, yang bingung mau mulai gimana, bingung bagaimana cara konsisten dan juga bagaimana caranya innovate? Ada nggak teman-teman? Coba kita ngobrol di kolom chat ya kalau misalnya ada. Apakah ada teman-teman yang mungkin punya beberapa kesulitan ini? Karena bagi aku pribadi, aku pernah mengalami semua kesulitan yang ada di sini. Aku bingung apakah should I start atau enggak. Of course, tapi in the end, I try to do it. Yang kedua, aku juga bingung apakah aku harus konsisten atau enggak. Ada masa di mana aku capek banget itu kan, mager buat konten, tapi kayak udah, I have to be close bahwa aku pengen membantu orang-orang, that's why I keep on going. Ada juga waktu di mana aku bingung bagaimana caranya aku berinovasi. Karena video aku nggak ada nonton, like sedikit banget segala macamnya. Jadi aku coba buat beberapa cara bagaimana caranya aku bisa innovate lebih lagi. Nah, kalau teman-teman gimana? Ada nggak sih teman-teman hal sulit atau teman-teman pernah nggak sih menghadapi ketiga permasalahan ini sama teman-teman mencoba buat melakukan branding sosial media? Coba kita ngobrol di komen. Ini bakal jadi pertanyaan terakhir aku sebelum kita move on to the Q&A section. Ada nggak nih teman-teman? Kita tulis di kolom chat ya. Anak Cindika pernah pas bikin konten YouTube, oke. Nggak apa Cindika, aku juga sama. Bingung juga kan gimana caranya biar dapat follower gitu kan. Oke, ada lagi nggak nih teman-teman? Yang punya pengalaman yang sulit ketika lagi mengembangkan sosial medianya. Ada lagi kah teman-teman kira-kira? Karena di TikTok, nggak apa-apa kok. Afifah, aku juga sama. Lagi kah? Oke, nggak apa-apa kok, nggak ada lagi. Pernah. Oh, John. Oke, jadi gini teman-teman. Karena aku juga udah mencoba buat menjelaskan semua hal yang bagaimana caranya buat overcome it. Satu hal terakhir yang ingin aku sampaikan ke teman-teman adalah kayak gini. Ini pepatah yang aku suka banget sampai sekarang. Itu don't wait for the perfect moment, but take the moment and make it perfect. Kenapa? Karena kita terbiasa teman-teman buat nyaman dengan kondisi kita dan berharap bahwa ada hal baik yang akan datang ke kita ke depannya. Tapi pada dasarnya it never come, it won't come. Teman-teman lah yang harus take the moment, teman-teman yang harus mulai, teman-teman yang harus konsisten, teman-teman yang harus innovate, ambil the moment and make it perfect and make it good something and make it something jadi sesuatu yang bisa bermakna bagi diri kamu dan juga bagi orang lain. I think that's all from me. Let's connect on Instagram, TikTok, and also LinkedIn. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Aldo untuk penjelasannya, materinya yang berguna banget nih pastinya untuk kita semua di sini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya Kak. Aku sebenarnya mau nanya dulu sih Kak, Kak Aldo ini kan aku lihat-lihat udah sangat menggeluti sosial media banget kan untuk personal branding, baik TikTok, tapi sebenarnya emang yang paling utama TikTok ya Kak? Yes, betul. Aku aktif sih di TikTok sama di TikTok sama di LinkedIn. Aku juga aktif dua tersebut. Oke. TikTok, LinkedIn, dan juga Instagram juga aku lihat Aldo beberapa kali udah share-share tentang hal price, ya nggak sih? Dan yang ada beberapa ya, ada beberapa. Oke. Aku mau nanya nih, Kak Aldo sendiri itu udah berapa lama sih menggeluti social media ini? Oke, thank you Dylan for the question. Oke, thank you Dylan for the question. Jadi sebenarnya aku baru mulai fokus banget tuh ketika bulan Agustus sebenarnya. Jadi memang aku udah mencoba buat menggunakan LinkedIn aku dari awal. Misalnya dari awal aku masuk semester 5, which is tahun lalu ya, 2020. Itu aku juga udah mulai fokus buat mengembang LinkedIn aku. Tapi aku juga dulu nggak tahu bagaimana caranya how to really utilize it. Sampai ke tahun ini, awal tahun ini aku coba buat penetrate more dan juga mengembangkan sosial media aku dengan cara connect to people, dengan cara sharing post, dan juga pada Juli tahun ini aku mencoba buat menyebarkan konten-konten edukasi di TikTok. Jadi kalau misalnya dimulai kapan, I would say dari 2020 pertengahan
tapi baru benar-benar aktif itu ketika 2021, especially in July tahun ini, gitu Del. Oke, gitu ya. Nah, ini bisa banget nih jadi motivasi buat sobat kerja kita yang di sini nih, Kaldo, kalau ternyata emang sosial media tuh penting banget, ya nggak sih? Nah, sekarang aku mau bacain beberapa pertanyaan nih dari sobat kerja. Yang pertama nih ada pertanyaan dari Kak Miranti. Hai Kak Miranti. Nah, Kak Miranti nanya nih, Kak, awal kejadiannya seperti apa sih Kak sampai Kakak bisa banyak viewersnya di TikTok? Oke, thank you Miranti. Jadi sebenarnya aku kan mencoba buat share konten edukasi kan. Dan ketika aku share konten edukasi, aku mencoba buat tahu dulu kira-kira target market itu kayak gimana sih? Apa yang kira-kira disukain sama mahasiswa? Dan setelah aku mencoba buat tahu, ternyata menurutku pribadi yang aku dari hasil research, hal yang disuka oleh anak muda atau mahasiswa merupakan sesuatu yang simpel, sesuatu yang praktis, dan tips-tips tentunya kayak bagaimana caranya bikin CV yang baik, segala macamnya. Nah, dari hal tersebutlah aku mencoba buat bikin konten-konten yang memang juga praktikal. Kayak yang short video yang cuma nunjuk-nunjuk, tapi kayak aku berikan value di situ. Jadi di situ mulanya aku mulai tahu bahwa oke, ternyata kalau misalnya mahasiswa itu sukanya something yang simple. Something yang udah sekali dilihat bisa langsung dipraktekkan. That's why, jadi saranku adalah first of all, know your target market. Kira-kira audience kamu tuh suka seperti apa. Dan try to provide it in an unique and also engagement gitu. Dengan juga engage ke mereka. Dengan juga mencoba buat bikin mereka tuh suka sama konten kamu. Contohnya dari segi visual lah, atau dari segi kamu berbicara, atau mungkin dari pergerakan tangan kamu segala macam. Jadi kayak that's why it's really important for you to know your audience. Kayak gitu sih, Jalin. Oke, berarti emang step awalnya sampai Kak Aldo bisa banyak viewers dan likers itu gara-gara Kak Aldo emang menganalisa ya? Yes, benar banget. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Yugi Tamara. Hai Kak Yugi, nah ini nih Kaldo penyakit gak pede. Kak Yugi ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi Kak Yugi tuh rada curhat nih. Katanya Kak belum pede di depan kamera. Ada nggak sih tips dari Aldo nih, gimana sih biar kita bisa pede di depan kamera? Oke. Sebenarnya gimana ya Yugi ya? Sebenarnya gini sih, kayak aku nggak punya satu hal pasti bagaimana caranya pede di depan kamera ya. Karena gini, one of my weakness adalah aku tuh ngomong kadang-kadang nggak jelas. Even di tengah-tengah aku ngomong ini kadang-kadang aku merasa, aduh aku ngomong apa aja barusan, gitu kan. Karena memang it's one of my weakness gitu loh. Tapi kayak aku mencoba buat mengyaudahkan segalanya. Kalau misalnya nggak pede depan kamera, ya udah coba aja buat dulu ngobrol depan kaca. Atau kayak udah langsung aja ngobrol depan kamera, dan juga coba buat ngulang gitu loh. Karena kayak pada dasarnya pun ketika kita ngobrol depan kamera kan itu kan nggak langsung kita share di sosial media gitu kan. Dan ya udah yang bakal nonton cuma kita doang. Awalnya pun ketika aku bikin TikTok, aku kan ngomong gitu kan bla 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 gitu kan. Aku juga ngerasa ini kok suara aku gini banget sih gitu, karena kayak kenapa cempreng banget suaranya, atau kayak mukanya nggak smooth gitu kan. It's happened all over again to me up until right now juga. To be truthfully honest with you guys, aku kalau bisa bikin TikTok tuh aku benar-benar ngulang berkali-kali. It took me an hour or two kalau bisa bikin video TikTok satu. Karena kayak aku tuh kadang-kadang belepotan kalau ngomong. Jadi pasti videonya berulang-ulang. That's why lama. Tapi kayak ya udah aku mencoba buat menyudahkan, dan aku tahu bahwa kedepannya aku punya goal yang ingin capai. That's why I have to be consistent. Aku harus bisa menghadapi hal ini, dan juga aku harus bisa pede. Karena kayak the one thing that yang bakal mempengaruhi kamu adalah apakah kamu punya mimpi yang cukup besar ke depannya. If you have that big dream, I believe anything itu yang terjadi kamu takut ngomong depan kamera, takut ngomong depan publik. If you have that big dream, it will be easier for you to accept it, dan even not only just accept it, tapi mencoba buat bisa bagaimana how will I be that person yang bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Kayak gitu sih, Dan juga Yugi, semoga menjawab ya.
Begitu ya Kak Yugi, semoga pertanyaan dari Kak Aldo nih menjawab nih tentang permasalahan belum pede di depan kamera. Emang kalau misalnya belum pede tuh harus dicoba dulu sih Kak, kayak Yes, kalau betul. misalkan kita bersembunyi dari kata, aduh gue nggak pede, gitu nggak akan mulai-mulai. Jadi emang harus baby steps, mulailah ngepost apa dikit yang kayak munculin kitanya, itu nanti lama-lama akan terbangun sendiri. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya Kak. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Kak Zaskia. Hai Kak, terima kasih untuk penyampaian materinya Kak Aldo. Mau bertanya, kalau untuk pengalaman Kak Aldo sendiri, apa sih benefit yang paling besar yang Kak Aldo dapat dari media sosial? For me, it's about helping people. Jadi di TikTok aku tuh banyak banget orang-orang yang bilang, thank you kak, bla 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 gitu kan, thank you kak. And it gives me joy gitu anggapannya. Mungkin ya teman-teman mungkin berpendapat itu kan, benefit yang paling besar money. But for me, it's not always the money gitu loh. It's the apa ya? It's the thing that yang bisa aku berikan ke orang lain dan itu membantu mereka. Yang bikin aku tetap bisa bersemangat buat bikin konten sampai sekarang adalah ucapan terima kasih yang terus-menerus mengalir ke aku ketika aku lagi bersosial media. Orang tuh bilang, thank you Kak Aldo, pada videonya. Aku accept di IMA gara-gara bantuan dari kakak. And it gives me joy gitu loh. Kayak aku senang dan hati aku terpulihkan. Rasa capek yang aku buat ketika aku bikin konten itu terbayarkan ketika aku mendapatkan ucapan terima kasih tersebut. Jadi menurutku benefit sosial media adalah ucapan terima kasih dari orang-orang yang mana mereka benar-benar terbantu karena konten yang aku buat. Gitu sih, Delin. Dan itu juga Zaskia helps ya, dan jawabkan. Oke, thank you Kak. Jadi emang berarti ada nilai sentimentalnya tersendiri ya Kak? Of course. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Coba nih tadi dari sebentar ya. Tadi dari Kak Zaskia, sekarang dari Kak Maria. Halo Kak Aldo, Kak, cara Kakak cari materi-materi untuk konten itu gimana dan gimana sih Kak? Oke, thank you Maria for the question. Ya, sebenarnya ini lebih ke arah gimana ya? Ini lebih sebenarnya kalau misalnya konten aku pribadi ya, aku seringkali menggunakan pengalaman pribadi aku sih. Kayak contohnya bagaimana caranya menjawab pertanyaan interview. Itu aku menggunakan my pure knowledge. Tapi kayak more over than that, aku tuh mencoba buat nyari di internet aja sebenarnya, kayak kira-kira kalau misalnya menjawab pertanyaan dari chat tuh kayak gimana sih. Nah, aku mencoba buat apply it to my way tentang bagaimana cara aku branding aku, ya udah, dan aku share di TikTok. Jadi sebenarnya kayak there is no certain formula gitu anggapannya bagaimana caranya agar bisa buat konten yang bagus, karena kayak balik lagi gitu loh, konten yang bagus pun kalau penyampaian yang nggak bagus juga bakal nggak FYP ya. Ada kok beberapa konten aku yang menurut aku bagus banget gitu loh, it give value to people, tapi mungkin cara penyampaian aku nggak bener, jadinya ya udah nggak FYP gitu anggapannya. Jadi menurutku konten itu could be anything, tapi lebih ke cara bagaimana cara kamu menyampaikannya, yang mana kamu bisa meyakinkan diri kamu bahwa apa yang kamu buat itu tuh memberikan value ke orang lain. It's not just always the content dan materinya, tapi more than that, it's about how you explain it to the people, gitu sih. Oke. Selanjutnya ya Kak, kita next ke pertanyaan berikutnya dari Kak Hana nih. Izin bertanya Kak, untuk HR sekarang merekrut karyawan melihat media sosial. Jika tidak memakai IG untuk update status, apakah berpengaruh untuk karir? Karena orang itu tidak menyukai update status. Bagaimana pandangan Kak Aldo? Menurut aku nggak perlu harus ya. Kita nggak perlu selalu update status di Instagram gitu, ada di TikTok. Ya Instagram lah ya basically ya. Karena kayak pada dasarnya baik lagi, kita ini pengen menjadi orang seperti apa sih? Kan nggak semua orang pengen jadi influencer gitu kan, nggak semua orang pengen jadi Alkarin gitu kan. Jadi kayak I think it's fine for you kalau misalnya teman-teman nggak share story, or even you protect your Instagram is really fine for you gitu anggapannya. You don't need to benar-benar mencoba buat explore everything social media, tapi at least if you want to get noticed, at least use one or two social media yang benar-benar bakal ngebantu kamu. Dan the case for now is LinkedIn. Oke, kamu nggak suka buat update di IG, tapi make sure kamu nggak perlu aktif, nggak perlu share everything di LinkedIn, tapi cobalah buat aktif dan juga coba buat
be someone yang kredibel di LinkedIn gitu. Teman-teman mencoba buat ngerapihin, mencoba buat apply, mencoba buat menjelaskan kira-kira teman-teman tuh punya pengalaman apa aja. Masukin deskripsi yang bagus, masukin kata-kata yang cantik. Dan itu bakal bikin convince HR kamu bakal membuat HR lebih convince buat bring you to the table. Gitu sih, karena Oke. Aku mau nambahin dikit ya Kak Aldo untuk jawab pertanyaan. Menurut aku Instagram itu kan sekarang ada itu untuk sebagai platform kan buat kayak mengisi hari-hari kita nih. Jadi emang itu disediakan untuk misalkan kita mau ngepost apa di situ untuk personal branding kita sendiri gitu nggak sih Kak? Tapi itu balik lagi ke kita sendiri, kita memutuskan untuk kita mau memanfaatkan platform itu atau enggak gitu. Yes. Ya, jadi bisa misalkan ada dari kita yang memutuskan, oh kayaknya emang gue nggak mau ngepost sih. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang salah gitu loh, tapi kita di era teknologi yang udah maju ini kan udah disiapin nih. Kalau misalkan orang zaman dulu mau personal branding gimana caranya? Belum ada sosial media dan segala macam. Kita udah punya kelebihan dan enak gitu loh. Adanya Instagram, LinkedIn, TikTok buat kita mempersonal branding diri kita supaya kita bisa dinotis oleh orang-orang, oleh perusahaan gitu. Jadi sebenarnya lebih ke keputusan kita sendiri mau kita pakai atau enggak gitu. Jadi lebih ke sosial media ini lebih ke membantu kita gitu sih, tinggal kitanya mau menggunakan atau tidak dan mau mempergunakannya seperti apa gitu Kaldo kalau aku gitu. Kita lanjut ya Kaldo ke pertanyaan berikutnya dari Kak Afifah Ulul Asmi. Halo Kaldo, mau tanya bagaimana tips menurut kakak untuk bisa FYP selain harus konsisten Kak? Secara sekarang TikTok banyak sekali penggunanya. Oke. Ini mungkin aku gabung aja kali ya sama Andre ya. Jadi basically sebenarnya kayak gini, nggak ada rumus pasti bagaimana caranya FYP. Tapi balik lagi, teman-teman menurutku cara yang paling gampang adalah mengenali audiens teman-teman. Audiens teman-teman sukanya apa? Itu would be the first question. Dan juga teman-teman coba buat perhatikan. Kira-kira teman-teman sendiri kalau menonton TikTok tuh suka hal yang kayak gimana sih? Apa yang membuat teman-teman tuh keep on going buat melihat TikTok? Apakah mukanya cakep? Of course gitu kan, karena kan TikTok kan visual kan. Kalau misalnya ngeliat cewek cakep, mungkin banyak banget nih yang tertahan gitu kan buat ngeliat lebih terus gitu kan. Atau sama juga ngeliat cowok ganteng gitu anggapannya. Benar juga cowok-cowok yang ngeliat cowok ganteng terus kayak bertahan lama gara-gara cakep gitu kan sama cowoknya kan. Misalnya it's something yang memang general lah, dan karena kita juga pakai visual sebagai manusia kan, dan I wouldn't against it gitu anggapannya. Tapi kayak more than that, apa sih hal-hal kecil yang mungkin teman-teman itu nggak sadarin, tapi ternyata tuh orang-orang teman-teman atau audiens teman-teman suka hal tersebut. Contohnya, mungkin dengan adanya teks di bawah, itu bakal membuat orang-orang tuh semakin tertarik buat bacanya, karena kayak jadi membaca gitu kan. Atau dengan adanya konteks ruangan yang bagus, backdrop yang bagus, itu bakal membuat kita tetap nonton. Atau mungkin dari suara kita bersuara itu ekspresif itu kan, kita sangat amat keluar kalau misalnya lagi di TikTok, itu mungkin membantu juga. Jadi memang there is no specific thing tentang bagaimana caranya FYP, but more kepada tahu audiens kamu tuh suka kayak gimana. If you know your audience, it will be easier for you buat dapet FYP-nya. I don't know gitu, aku nggak bisa ngasih jawaban pasti karena beda-beda. Aku nggak tahu nih audiensnya Andre sama audiensnya Afifah tuh kayak gimana. Tapi kayak get new audience, coba lihat to yourself gitu. Kamu suka kayak gimana konten TikTok gitu. Ask that, cobalah buat menanyakan hal tersebut kepada diri kamu sendiri dan coba buat mengaplikasikannya ke TikTok kamu. Gitu sih pertanyaan jawabannya menurut aku, Delin, dan juga Afifah, dan juga buat Andre ini ya berarti ya. Oke, thank you Kak. Nah, ini tadi ada pertanyaan nih dari KMR Rialdianto. Kak, bisa dapet cuan dari sosial media tuh gimana sih? Oke, talking about cuan ya. Gini, simple. Value follows money. Ingat ya, value follows money. Gitu. If you give value to the people, the money will come. Jadi, menurutku fokusnya adalah bukan tentang bagaimana cara dapat cuan, tapi gimana caranya biar aku bisa ngasih value ke orang lain. Gitu. Kalau misalnya yang kamu butuhkan uang, susah pasti teman-teman.
Tapi kalau yang kamu pikirkan adalah value. Kamu bisa kasih apa sih? Dengan kamu nge-share konten tuh bakal membuat perubahan apa ke orang lain? Itulah hal yang harus kamu tanyakan. Jadi, if I were you, I would say, bagaimana caranya mengasih value ke orang lain? Dan jawaban dari bagaimana cara ngasih value adalah, kira-kira balik lagi, kamu tuh mau ngasih konten apa? Apakah konten kamu tuh bisa bermanfaat untuk orang lain? Di sini value itu bukan berarti kayak cuma berupa edukasi ya, tapi bisa juga sebuah komedi, sampai gitu. Karena kan kalau komedi kan kita kan bikin orang ketawa kan, bikin orang yang awal lagi sedih, buka TikTok, lihat konten kamu langsung happy. Jadi it's not always about education, tapi it also can be about jokes, hal-hal lucu, hal-hal yang bikin orang ketawa, atau hal-hal yang bikin kita self-reflection. Jadi value itu bentuknya banyak banget, and once you think about the value that you can give, the money will come. Of course, kamu banyak followers tuh kan, pasti ada endorsement segala macamnya. Kamu banyak followers, bisalah ditapin ke apa kayak gitu. I don't know, mungkin jadi artist or anything else gitu kan. Jadi baik lagi, try to think the value, not the money, gitu. Oke. Setuju banget sih aku sama Kak Aldo, dan juga untuk aktif di sosial media dan membangun personal branding, image yang baik itu nggak melulu harus kayak seputar pekerjaan dan perusahaan, menuju ke perusahaan-perusahaan besar nggak sih Kak? Kayak yang Kak Aldo mention tadi, kita bisa jadi ngasilin konten komedi, atau kita bisa ngasilin konten, ini loh, aku mau kasih contoh sekecil, jadi kayak banyak nih zaman sekarang influencer tuh yang dia memulai dari dia nge-review lokal brand gitu. Dari dia nge-review lokal brand dari platform social media ini, lama-lama kan dia dinotis kan oleh lokal brand ini. Lama-lama dia dapat endorse, kiriman barang gitu. Dia emang harus dimulai dari hal kecil. Aku juga mau sharing dikit ya, Kak Aldo, pengalaman aku. Boleh. Ini berhubungan banget nih sama topik kita yang masalah sosial media. Tadi ada yang bilang nggak pede, terus nanya dapet cuan. Jadi aku kan juga termasuk orang yang nggak pede banget nih, Kak Aldo, sebenarnya di sosial media. Nah, makanya aku tuh bikin account buat aku review makanan. Tapi ini tuh lebih ke makanan vegetarian gitu. Dan aku berusaha buat kayak, ya udah, karena gue nggak pede untuk nunjukin self image gue di IG first, jadi kayak yang aku mau tunjukin tuh di IG review makanan ini. Nah, dari situ setelah aku tekunin, lumayan banget ini untuk menjawab pertanyaannya Kak MRI Aldianto sekalian ya. Lumayan banget karena aku fokusin di situ, jadi dapet cuannya dari mana? Karena aku sering ngepost foto dari kayak makanan vegetarian yang aku beli ini, aku lama-lama kayak dapet kiriman makanan gitu loh, tanpa aku harus bayar gitu. Jadi itu kan lumayan banget, dan ya kan, itu tuh masuk kayak cuan juga. Jadi mau ngasih tahu juga nih buat sobat kerja, nggak usah mikir terlalu jauh, nggak usah terlalu pusing, mulai aja dari hal-hal kecil, itu pasti bisa menghasilkan nilai tersendiri gitu. Really agree. Ya kan, jadi mari mencoba, nggak usah mikir nggak pede gitu. Ya, karena kayak balik lagi gitu loh, kayak value itu bisa apapun, kayak balik lagi nggak perlu edukasi, tapi bisa juga bikin jokes gitu kan, atau kayak kamu nge-review makanan, karena kan ketika kita nge-review kan, berarti we give information to the people gitu anggapannya kan. Dan balik lagi, bagaimana caranya kamu menyampaikannya biar jadi orang tuh suka sama apa yang kamu lakukan. Contohnya kamu reviewnya dengan kayak ada jokesnya gitu kan, biar orang-orang tuh senang gitu kan konten kamu, atau kayak there's something yang ditunggu ketika orang tuh ngebuka konten kamu. Jadi kayak make sure that kamu tuh mencoba buat ya udah gitu loh, ketika kamu review tuh cobalah cari something unique, something different dari orang lain, biar orang-orang tuh semakin tertarik dan pengen buat nonton terus konten kamu. It's actually that simple, tapi memang ketika kita di-implement tuh not that easy gitu loh, tapi that's the concept gitu. Setuju. Jadi setelah webinar kali ini nih Sobat Kerja, jangan cuma didengerin aja, coba kalian mulai aksi langsung. Yang paling penting adalah aksi langsung. Coba nih gebrakan apa nih yang harus kalian bikin untuk memulai baby steps di social media. Karena kedepannya pasti kalau konsisten dan tekun, aku yakin sih pasti kita semua bisa banget nih maju gitu. Oke, lanjut ya Kak ke pertanyaan berikutnya. Tadi terakhir dari ini. Oh, nih. Dari host, namanya di sini host ya. Izin bertanya ya Kak, cara mendapatkan view
atau like yang banyak itu bagaimana ya Kak? BTW posisi di sini followersnya masih sangat sedikit ya Kak. Oke. Ini sama sih, Birin kayak sebelumnya, jadi kayak I think I don't have any different answer for this sama dengan sebelumnya sih, gitu. Oke. Satu lagi nih dari host. Oh iya Kak, apakah hashtag itu sangat berpengaruh dalam sebuah postingan? Oke, thank you for the question. Menurutku enggak, gitu. Karena kayak ketika kita punya punya hashtag, memang itu bisa somehow bisa ngebantu ya buat nge-boost ya. Tapi lagi gitu, teman-teman pakai hashtag FYP pun udah 1, berapa kalau misalnya teman-teman buka ngepost kan, terus teman-teman hashtag FYP itu kan, itu udah banyak banget orang-orang yang menggunakan hal yang sama, dan teman-teman tuh bakal susah banget buat bisa bertarung dari kayak sebanyak itu konten yang ada gitu kan. Jadi kayak memang mungkin bisa ngebantu lah ya, tapi it's not that necessary gitu lah. Teman-teman juga bisa kok upload konten tanpa adanya hashtag, tapi bisa FYP gitu sih menurutku. Oke, berarti hashtag itu nggak terlalu necessary ya Kak? Yes, not necessary. Oke, ini pertanyaan dari Sobat Kerja udah habis nih. Nah, aku masih mau ngingetin lagi untuk Sobat Kerja yang masih mau bertanya, boleh banget nih langsung tulis di kolom chat, mumpung ada waktunya, kita sharing aja bareng-bareng, curhat juga nggak apa-apa gitu. Mumpung masih masih ada waktunya nih untuk webinar kali ini sebelum kita selesai. Coba kita tunggu 1 menit ya, Kak Aldo. Kalau emang pertanyaan yang masuk, nanti kita langsung masuk ke sesi foto bersama. Gitu. Kita tunggu sampai 1. Gue stop sharing gitu ya. Oke. Bedanya kalau misalnya mau ngobrol langsung juga boleh banget sih teman-teman ya. Boleh nggak nih Del? Kalau misalnya mau ngobrol langsung, boleh ya? Boleh kok, boleh banget dong. Kalau misalnya ada mau on mic, on cam, disilahkan banget. Langsung raise hand aja. Yes, correct. Oh iya, sambil nunggu pertanyaan nih Dok, mau ngingetin buat Sobat Kerja, jangan lupa untuk isi link absensi ya, yang tertera di kolom chat ini, aku kirimin lagi. Supaya bisa mendapatkan sertifikat. Dok, kalau misalkan dari kamu sendiri nih, tips kamu deh untuk memulai itu apa? Untuk memulai kayak... Oke, sebenarnya ya buat memulai tuh kadang-kadang orang tuh terlalu mikir panjang kan, kayak, aduh, gue pengen bikin konten apa gitu kan segala macamnya. Tapi kayak, I think there's no real secret buat memulai sih, kayak, ya udah, coba aja dulu gitu loh, tentuin platformnya mau di mana, di TikTok, di IG, or anything else, dan coba buat ngepost aja gitu loh. There's nothing yang harus banyak dipertimbangkan sih menurut aku pribadi. Kalau misalnya memang mau memulai, ya udah kayak post aja, masalah untuk FYP atau enggak, segala macam gitu kan, orang suka atau enggak, ya udah itu it's later gitu lah ngapain. Tapi kadang-kadang kita tuh takut buat memulai karena kayak kita mikir, aduh ntar orang-orang suka nggak ya dengan aku gitu kan, atau orang-orang ntar aku bakal diomongin nggak ya gitu kan. It's a matter of within ourselves gitu lah ngapain. Tapi kayak trust me, people don't care gitu. People don't care of what you post, of what you do gitu apa. Ya mungkin kamu bakal diomongin, tapi kayak baik lagi gitu loh. It's your life gitu lah. Kamu cuma hidup sekali, dan yang bakal membayar uang segala macamnya itu juga kamu kan, bukan orang lain. Jadi kayak nggak perlu mikirin orang lain menurut gue sih pribadi. Kayak ya udah lakuin aja, bodo amat orang mau ngomong apa. Yang penting aku nyoba, yang penting aku ngasih sesuatu gitu loh. Oke. Kayaknya pertanyaan dari Sobat Kerja udah nggak ada yang masuk lagi nih, Kaldo. Kalau gitu kita langsung masuk ke... Ini Afifah ada yang ini. Ada Raisen Afifah nih. Afifah Raisen. Oke, boleh. Afifah mau ngobrol nggak? Oke, jadi boleh langsung tanya nih, Kak? Boleh. Kamu mau nggak nih Afifah? Jadi kita ngobrol bareng. Iya. Ini mau tanya untuk Kaldo sendiri itu dampak apa yang paling dirasakan ketika Kaldo tuh aktif di sosial media. Di TikTok tuh kadang banyak banget komentar-komentar yang kurang bisa disaring, terus juga kata-kata yang justru malah buat kita itu
makin down untuk buat konten. Kurang lebih gitu aja sih, Kak. Terima kasih. Oke, thank you, Viva. Sekarang gini, aku nanya balik ke kamu ya. Kira-kira apakah kamu bisa ngontrol hal tersebut? Nggak bisa, Kak. Nah, yang bisa kamu kontrol siapa? Diri kamu sendiri kan? Iya, benar. Iya. Nah, ya udah, jadi I think it's something yang memang nggak harus dipikirin ya. Komentar orang mau ngomong apa. Ya, balik lagi, it's about back to your belief gitu anggapannya. Karena menurutku di dunia ini tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu lah. Kamu mau nge-post konten tentang apa, kamu mau berpendapat apa, kamu mau beropini apa, ya udah gitu anggapannya. Itu tuh nggak ada yang benar, nggak salah. Memang ada namanya etika gitu kan. Of course, kita nggak boleh sara, kita nggak boleh berbuat buruk gitu, karena itu bakal dipandang buruk oleh masyarakat. Tapi balik lagi, menurutku pribadi, it's back to your belief. Kalau menurutmu itu bagus, walaupun ada orang-orang juga yang hate comment ke kamu segala macamnya gitu kan, ya udah, it's something that you cannot do itu apanya. Kalau misalnya oke, contohnya kamu jualan barang, kamu claim itu tuh ori, contohnya tas gitu kan, kamu claim itu ori. Tapi banyak banget orang-orang yang mikir kamu tuh jualan fake gitu kan. Ya udah, you just have to prove bahwa kamu tuh memang jualan hal-hal yang memang ori. Dan walaupun orang tersebut tetap orang-orang banyak yang bilang tentang kayak, ya ini mah palsu bla 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 gitu kan. Ya, balik lagi teman-teman, people always have reason gitu lah anggapannya untuk membuat kamu jatuh. Akan selalu ada alasan untuk membuat seseorang jatuh. Apalagi orang Indo gitu anggapannya. As we all know lah kayak gimana. I don't think kita perlu membahas belajar lah ya netizen Indo kayak gimana. Tapi kayak balik lagi gitu lah. It's something that we cannot try to kita nggak bisa coba buat ngelakuin apapun. The thing that we have to do adalah ke diri sendiri, ya udah kita hafal. Kalau memang salah, ya udah jangan dilakukan lagi. Tapi kalau misalnya memang nggak salah, ya udah you just keep doing it gitu anggapannya. It's completely fine. Then you don't need to listen to other people. Of course butuh juga buat evaluasi itu kan. Tapi kalau kamu nggak salah setelah kamu evaluasi, just can't do it gitu anggapannya. It's completely fine. Itu sih Viva. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, semoga menjawab ya. Dia masih di mute, sorry. Oke, sorry. Ada pertanyaan nih dari Kak Malianto. Kak, gimana sih cara nyamannya jadi konten kreator? Cara nyaman ya? Oke. Let me think about it ya. Karena kayak kalau misalnya kita mau tentang nyaman, menurutku pribadi kayak setiap orang punya nyaman sendiri gitu lah. Kayak kamu mungkin nyaman kalau misalnya kamu itu bikin konten yang cuman tunjuk-tunjuk doang. It's okay gitu loh. Contoh paling simpel, kamu tahu Kabi nggak sih? Kabi yang orang dari luar sana yang dia cuma kayak gini, terus kayak kontennya sekarang paling banyak gitu kan. Ya mungkin memang dia comfortable with it gitu lah anggapannya. Konten dia nggak ada satupun yang ngomong. Cuman gini doang. Tapi dia merupakan TikToker nomor 1 di dunia sekarang dengan followers paling banyak. Ya udah, he does it in his own way gitu. Jadi begini doang, orang suka. Nggak pernah ada omongan yang terucap dari mulut dia. It's his way. Dia nyaman begitu. Same goes with you. Kamu suka kayak gimana? Kalau kamu nyaman dengan cuman nyinggung doang, it's completely fine. Kalau kamu nyaman dengan ngomong, ya udah cuma ngomong. Kalau kamu nyaman dengan nunjukin dengan kamu record kayak kamu lagi ngapain, it's okay gitu lah. There's no really terms atau cara untuk kamu jadi nyaman. It's completely up to you bagaimana caranya kamu nyaman sendiri. I don't think that's something yang perlu kamu pikirin terlalu banyak sih, bagaimana kamu nyaman aja. Dan balik lagi, apakah dengan cara kamu nyaman tersebut bisa bring value to people? That's the thing that you have to think of. Gitu sih menurutku. Oke, thank you Kak Aldo untuk jawabannya. Gimana nih Sobat Kerja? Ada yang masih mau bertanya lagi? Nanti kita tunggu nih kalau misalkan ada yang mau bertanya, siapa tahu ada yang mau bertanya atau ada yang mau curhat sekalian mengenai sosial media sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi. Coba kita tunggu semenit lagi ya, Aldo. Boleh. Last question kali ini ya, kalau ada lagi ya. Ya, kalau misalkan ada yang nanya, last question deh. Ya, ayo dong, last question kita on cam dong teman-teman, biar ada interaksinya nih.
Kalau yang mau nanya. Kayaknya pada malam-malam semua dari tadi ya. Kalau misalkan ada sobat kerja yang aktif bertanya, bisa memenangkan satu sesi karir klinik loh, seperti apa yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, di sesi karir klinik itu, kita bisa curhat ke HR mengenai pendidikan maupun karir. Jadi lumayan banget kan yang ada keluh kesah tentang pekerjaan atau tentang pendidikan, bisa langsung curhat ke HR kami. Oke, kayaknya udah nggak ada nih Kaldo pertanyaan masuk udah 30. Nah, begitulah berakhirlah sesi tanya jawab kita, sesi Q&A kita. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini dan jawaban dari Kak Aldo berguna untuk kita semua ya, dan diimplementasikan langsung setelah acara ini supaya makin berasa nih benefitnya dan manfaatnya dari webinar hari ini. Oke, sekarang kita mau masuk ke sesi dokumentasi. Aku mau minta tolong ke teman-teman untuk on cam ya sebentar, kurang dari 5 menit kok, nggak nyampe 5 menit, cuma buat mendokumentasikan saja. Kalau misalkan kita pernah nih mengadakan webinar bersama Kak Aldo, gitu. Minta tolong on cam ya teman-teman sebentar aja. Oke. Nah, mungkin sobat kerja yang lain nggak bisa on cam nih, ada gangguan jaringan atau gimana, bisa aku langsung screen cap aja ya dari slide yang pertama. Oke. Ayo, slide yang pertama boleh. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Oke, udah selesai sesi dokumentasinya. Nah, kalau begitu, sebelum kita masuk ke benar-benar perpisahan nih, aku mau ngumumin satu pemenang sesi karir klinik. Setelah tadi aku lihat keaktifannya dalam sesi Q&A, aku udah milih satu orang sebagai pemenang karir klinik kami di tanggal 22 sampai 23 November. Itu adalah Kak Afifah Ul Asmi. Selamat Kak Afifah. Untuk Kak Afifah, nanti boleh langsung DM ke Instagram Job2Go ID sambil menyertakan bukti keikutsertaan dalam acara webinar ini ya Kak. DM ke Instagram Job2Go ID. Untuk sobat kerja lainnya, jangan berkecil hati karena kita hari Senin masih ada satu webinar lagi dan nanti sore jam 4 juga ada webinar lagi. Nah, sobat kerja, jangan lupa untuk mengisi link absensi karena link absensi ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Oke, kalau gitu ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Kaldo udah mau menyempatkan waktunya sharing-sharing bersama kita. Oke, thank you juga Julian, dan thank you juga teman-teman Job2Go, semoga membantu ya apa yang aku sampaikan tadi. Amin, terima kasih Kak, dan terima kasih Sobat Kerja untuk waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan, salam sukses. Thank you.